Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara kita belanja di Siplah yang berhubungan dengan dana bos reguler, teman-teman ya. Tentu saja yang pertama kita masuk Siplah, bisa Siplah toko ladang atau bisa juga Siplah beli-beli, tergantung di mana teman-teman eh, mau belanjanya gitu ya. Dan tokonya pakai apa? Pakai Siplah toko ladang atau tokonya pakai Blibli. Siplah Blibli. Eh, ini yang akan saya bahas yaitu pakai Siplah toko ladang. Tetapi kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Ada beda-bedanya sedikit lah yang Siplah Blibli. Pertama tentu saja kita masuk menggunakan akun sekolah ya. Akun sekolah ini yang kita pakai adalah akunnya kepala sekolah atau akunnya bendahara sekolah gitu ya yang kita pakai. Oke, kita masuk dulu ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut kita ke akun. Ya, kita sudah masuk ke akun sekolah. Terus kita cari di sini nama tokonya. Nah, tokonya teman-teman mau tinggal pilih tokonya apa gitu, teman-teman mau pakai tokonya siapa gitu. Saya mau cek dulu ya tokonya ya. Ini toko salah ya. Nah, tarik dulu. Ini sebentar teman-teman ya, biasanya langsung muncul tadi. Oh, saya pakai tangan dua dulu. Nah ini teman ya, muncul ya, Megah Jaya. Ini harus pakai tangan dua beneran. Itu terus kita cari di sini. Nah kelemahannya di Siplah ini teman-teman ya. Di toko kami yang belanja ini datanya ini acak teman-teman ya, etalasenya ini acak. Jadi nggak urut abjad gitu ya. Atau ada di sini pencariannya untuk produknya. Nah, ini kelemahan di Siplah toko ladang itu. Beda dengan di Blibli, kalau di Blibli itu ada pencariannya barang. Jadi lebih cepat ya, lebih cepat serta eh, terus lebih mudah kita nyarinya itu. Oke, saya mau belanja sapu Agatha, merek penerbitnya Agatha. Itu saya mau belanja 2 lusin ya. Ini harus nyari di sini SS gitu ya, karena nggak urut. Jadi kita agak lama untuk belanjanya nih. Sapu, kita cek sapu. Nah, ini saya pakai bener-bener nyari satu-satu nih sapu. Mana nih sapu nih?
sabu. Nah ini teman-teman, ini kan nggak urut ya. Nah, jadi kita kesulitan. Kalau urut abjad dia enak sebenarnya ini. Nah, kita cari sabu. Ini kalau nggak ada kosong ini kita tarik ke atas ya, teman-teman ya. Kita scroll ke atas, ya. Terus yang harganya itu 342. Ini saya beli ini teman-teman. Ini satu lusin langsung belinya itu 342.500 ya. Sudah cocok dengan anggaran kami. Tinggal di troli ya, masukkan ke troli. Nah, ini dua. Jadi 685.000. Ini hanya untuk beli sapu, teman-teman. Kita ke tokonya lagi. Terus kita beli lapel Nagoya. Ya ya. Lapel Nagoya per lusin ya. Kita cari di sini lap. Ini lampu, lapnya di mana ini lapnya? Nah, lem lapel. Nah, ini. Inilah agak kesulitannya tuh. Kalau kosong kita scroll ke atas lagi. Yang harganya 340. Nah, ini. Ini kita belanja satu lusin saja, kita masukkan keranjang. Nah, ini troli. Nah, ini satu ya. Ini kalau mau ditambah mau dikurang nanti di sini. Nah, ini kita beli satu lusin harganya 340.000. Nah, kita belanja lagi teman-teman ya. Tarikan air merek penerbit Lion Star. Jadi di sini penarik air mana nih? Enggak di sini. Nih, jadi agak repot. Repot ya. Tas. Ini apa ya? Coba. Runcing, moteng. Ini repotnya teman-teman. Kalau mau cek satu-satu nih susah nyarinya. Ini kan, mau cek satu-satu kayak ini. Kalau barangnya dikit, kalau barangnya banyak ya repot ya. Mungkin pembersih lantai ya. Coba cek dulu di sini ya. Di sini namanya adalah alat pel lantai Nagoya. Bukan, namanya tarikan air T. T T T T T T T. Tuh. Dan di sini tidak per bagian, misalnya perlengkapan, misalnya kertas gitu ya. Enak kita nyarinya tuh. Sarung bendera foto bingkai. Nah, tak ketemu nih, teman-teman. Mungkin masuk di alat pel ya. Lapel, pel ember pengki. Oke. Mungkin masuk di sini ya. Atau di sini coba kita cek. Ini pel khusus pel.
masuk di pengki. Nah, ada ya. Nah, ini kesulitannya gitu, teman-teman, kalau pakai toko ladang. Ladang sip lah, saya cari dulu ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Ternyata letaknya di sikat teman-teman. Saya nyari namanya tarikan air atau stok air ya. Ini disikat. Nah, seperti ini. Memang ini agak repotnya ya. Repotnya di sini. Nah, ini ada harganya itu 60.000 saya beli. Harganya 60.000 teman-teman. Ini beli 3. Nah, ini kita masukkan keranjang dulu ya. Masukkan keranjang. Oke, kalau di sini belum bisa ditambah ya. Nanti kita lihat di troli, jadi tidak usah ragu-ragu, diklik saja. Biasanya kalau untuk awal-awal atau pemula itu agak takut-takut gitu ya. Terus ini ditambah 1, 2, 3. Nah, ini 3. Jadi totalnya 180.000. Oke, saya akan belanja lagi. Ini masih dalam satu kode rekening ya. Kode rekening yaitu di alat dan bahan kantor ya. Alat dan bahan. Kalau untuk kertas ini sendiri ya, saya sendirikan. Dia alat dan bahan, tapi subnya itu di cover atau di kertas ya. Kalau ini saya sendirikan ya, di ini alat ini perlengkapan ATK dan segala macam, di subnya itu alat dan bahan. Jadi ketika belanja kita bedakan sehingga nanti kita cek di arkas kita. Nanti kalau kita belanjanya dicampur itu kesulitan di bagian pajaknya, penginputan pajak yang dari siplah itu nanti mungkin agak berbeda gitu teman-teman ya. Agak berbeda karena misalnya di siplah toko ladangnya ini dijadikan satu, sedangkan di arkas kita nanti dipecah menjadi 2. Jadi teman-teman nanti kesulitan, harus membagi sendiri, dan buktinya nanti kesulitan juga ya di bukti pemberkasannya nanti kok 2 tapi di pemberkasannya nanti dijadikan 1 gitu, agak repot. Jadi mending kita pecah sekalian, maka kita juga lihat arkas kita ini masuk kemana gitu. Memang semua alat habis pakai, tapi masuknya kemana? Ke kertas misalnya, atau ke bagian alat dan bahan. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Lanjut, itu hanya sekelas informasi saja. Saya mau belanja lagi. Saya mau belanja satu lagi, yaitu kotak sampah. Nah, kotak sampah ini juga masuk di alat dan bahan. Saya cari di sini kotak sampah. Nah, ini kotak sampah nih ya. Nah, di atas. Nah, ini saya mau belanja 6. Banyak ya. 6 ini yang harganya 400. Yang harganya 72.000 nih. Nah, ini 75.000 yang 20 liter saya akan belanja 72.500 ya. Saya akan belanja 6. Nah, setelah masuk sini dimasukkan ke troli dulu ya. Baru di sini nanti kalau sudah masuk keranjang itu diambil 6. 435.000. Oke. Nah, ini sudah selesai ya saya belanjanya. Sudah, inilah yang mau saya belanjakan, ada 1, 2, 3, 4 macam.
yang saya belanjakan. Maka setelah ini saya akan lanjut di sini teman-teman. Nah, lanjutkan ke halaman checkout. Nah, checkout di sini saya kasih estimasinya 5 hari ya, karena takutnya nanti ada kegiatan, ada apa lupa dan lain sebagainya. Ini diambil sendiri catatan ya. Catatan ini saya belanja untuk bulan Februari dan sekarang tetap bulan Februari. Maka saya kasih catatan. Nah, gitu ya. Saya kasih catatan gitu biar mudah. Nanti dilihat di selipnya. Ini anggaran Februari. Terus kita klik di bagian buat pesan baru. Nah, ini saya oke, ini syarat menyetujui. Ya, kita lanjutkan saja. Terus Anda akan menuju ke halaman pemetaan pembelajaran. Nah, ini teman-teman ya. Di Arkas dan di Siplah di tahun 2024 semester genap ya, semester genap. Dan di semester genap ini karena ini kan masih dan semester 1 2025 ini anggaran yang baru di semester 1 2025 ini di anggaran yang baru itu juga sudah kita harus mencocokkan antara toko belanja ini, tokonya ini dengan Arkas kita. Maka dari sini nanti kita akan kembali masuk ke ini halaman pemetaan pembelajaran ini. Ya, intinya adalah ini adalah data-data di Arkas kita. Itu online ya. Jadi data kita itu bisa dicek dari sini juga. Oke. Kita lanjutkan saja. Tunggu. Sekarang saling link ya antara satu sama lain. Nah, ini ya. Untuk sumber dana ini yang di sini yang masih bisa itu menggunakan dana bos reguler. Nah, ini karena apa? Karena tahun 2025 ini baru bos reguler yang muncul ya. Kalau kita ada bos kinerja nanti juga muncul di bos kinerjanya gitu teman-teman. Nah, ini ya. Untuk tahun 2024 kemarin dapat bos kinerja, maka ini muncul. Tapi bos kinerja ini nggak tahu kapan dapatnya. Ini kayak sejenis bantuan gitulah. Kadang-kadang di tengah-tengah tahun pelajaran. Oke, setelah masuk di bos reguler, kita lanjutkan karena anggaran kita pakai bos reguler ya. Nah, seperti ini saya belanjanya. Nah, ini adalah data yang diambil dari Arkas kita. Nih. Nah, ini. Ini kegiatan-kegiatan satu belanja apa gitu. Nah, ini kita klik di sini. Tapi saya lupa nih. Yang kotak sampah ya pertama ya. Kotak sampah di sini berarti kita cari alat kebersihan. Nah, alat kebersihan. Kemudian bahan habis pakai, perjalanan dinas, semester, mana nih? Internet, undang kebersihan ini ya. Ini adalah data-data di Arkas kita. Nah, itu terus subnya ini di sini alat kantor rumah tangga, alat kebersihan lah pokoknya ya untuk kantor. Baru ini kita checklist. Nah, seperti ini.
Kita belanjanya berapa? Kotak sampah ini kita belanjanya 6, kita belanjakan semua, maka di sini di detail jasa ini kita ambil ini data kita yang di Arkas, dan di sininya tetap 6. Kalau belanjanya nggak sampai 6, misalnya 4 ya di sini diganti 4, nggak apa-apa. Nah gitu. Tetapi nanti kan masih ada sisanya nggak kelihatan di sini ya, bisa 2, itu nanti di Arkas kita otomatis sisa 2. Waktu kita belanja bulan depan nanti tinggal 2, gitulah munculnya. Jadi kira-kira seperti itu logikanya. Terus tarikan air ya. Tarikan air, kita klik sini. Nah, kalau ini di atas ya, kalau ini di bawahnya sini ya. Tarikan air ini masuk ke alat kebersihan juga kan. Nah ini tarikan air itu 3. Nah ini 3 ya. Sini 3. Ini seluruh belanjanya, berarti seluruh data kita itu sebenarnya hanya 3. Kita pilih 3. Terus lab. Kita klik lagi, terus kita cari di sini lab. Nah ini ya, 1 itu 1 paket maksudnya, bukan 1 paket ya. 1 paket tuh 340.000. Nah, terus di sini sapu Nagata Perlusin ya. Kita klik lagi di bagian apa detail barang atau jasanya. Kita cek sapu Nagata Perlusin. Perlusin harganya itu 342.000. Kita cari yang harga 342.000 ini ya, teman-teman ya. Nah, ini 342.000. Jangan salah ya, teman-teman ya. Nanti kita cari misalnya ini 4. Ada 4 nih. Ini barangnya ada 4 ya. Maksudnya barangnya di sini itu kita itu anggarkan ada 4 lusin. Tapi kita belanjanya 2 lusin. Jadi di sini diketik sesuai yang kita belanja ya. Di sini 2, label tadi 1. Ini jangan salah ya. Sekali klik salah ya susah nanti. Tanggung sendiri, bayar sendiri nanti ya kekurangan duitnya. Karena kan sudah dianggarkan. Harus sesuai anggaran. Tarikan ini 3. Terus kotak sampah itu 6 ya. Oke, terus kita selanjutnya. Oke, nah ini kita cocokkan dengan uangnya teman-teman ya. Kita cocokkan uangnya ini. Diperhatikan juga, kita harus cek terus. Misalnya di bulan itu tuh berapa yang kita belanjakan. Biar kenapa? Biar cocok ini. Jangan sampai kelebihan atau jangan sampai kekurangan. Itu ya teman-teman ya. Oke, di bulan Februari itu cocok ya 1.640.000. 1.640.000. Terus kita konfirmasi buat pesanan. Nah, ini baru kita kembali lagi ke toko kita tadi. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita kembali ke toko kita. Ke toko yang kita mau beli tadi maksudnya, toko yang tempat kita beli. Nah, itu terus di sini. Nah, menunggu proses penjual. Nah, dah. Di sini tinggal kita tunggu saja, nanti kita ada proses penjual ya. Proses penjual yang benar itu barangnya nanti kita konfirmasi terlebih dahulu, gitu ya. Terus barangnya nanti dikirim ke tempat kita atau kita ambil dulu. Terus kita cek dulu, kita foto dulu, baru kita buat laporan bahwa barangnya datang. Habis itu baru kita bayar ke bank.
Nah, ini prosesnya seperti itu ya. Atau kalau memang sudah percaya langganan ya bisa difotoin dulu gitu ya. Teman-teman, kalau kita percaya barangnya aman, nggak rusak dan lain sebagainya, kita minta difotoin dulu, nggak apa-apa, untuk mempercepat proses biar tidak mengulang-ulang ya, gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, tinggal kita nunggu. Ini kemarin saya kasih contoh ya, ini DAP pesanannya, ini tinggal di download nanti, tapi biarlah dulu ya, sekalian kita tunggu yang ini. Kemarin saya ada pesan dua pesanan, ini sudah disetujui oleh, nah ini sudah disetujui oleh pemilik toko. Ini ada 1 dan ini ada 2. Maka tulisannya adalah pesanan datang, gitu ya teman-teman ya. Ini kalau sudah dikonfirmasi oleh pihak toko seperti ini, pesanan datang. Terus kita cek di sini pesanan datang. Nanti ini ya. Nah, ini kita siap bertransaksi. Oke, saya jelasin dulu ya. Ini gini, kemarin saya belanja yang ini, belanja yang pesanan kayak tadi tuh ya, dashboard. Saya jelasin dulu kemana ya, dulu ya, daftar pesanan. Nah, ini kan ada pesanan baru. Nah, ini, nah pesanan baru ini yang terlihat hanya 1 foto teman-teman. Ini yang tadi saya pesan, detailnya ini teman-teman. Nah, detailnya banyak. Nah, ini masih mengajukan, masih sedang diproses nih. Otomatis nih, kayaknya orangnya langsung respon ini teman-teman. Kemarin karena sudah aku pesan nih, mau belanja lagi 1, dia WA saya kemarin sore. Nah, ini saya mau belanja lagi ke tokonya. Nah, ini tadi kan menunggu ya, menunggu konfirmasi toko. Ini sekarang dia langsung sedang diproses, artinya sudah dikonfirmasi oleh pihak toko. Sedang diproses ini di sana, di tokonya itu sedang disiapin barang-barangnya itu, dikepak ya, dikemas untuk dikirim ke tempat kita. Nah, seperti itu teman-teman. Ini, nah, kita tunggu saja ya. Sambil saya jelasin kemarin saya belanja, maka kalau sudah diproses ya, sudah diproses oleh pihak toko, terus sudah dikemas dan dikirim ke tempat kita, alurnya seperti itu. Nanti kita dapatnya itu yang ini. Nah, seperti ini. Nah, ini pesanannya sudah datang gitu. Pesanan sudah datang. Ini saya ada 2 pesanan. Saya sudah datang. Maka tinggal kita klik gini. Terus sini, Anda yakin pesanan sudah datang dan siap untuk diperiksa. Nah, kita yang periksa ini teman-teman. Nah, kita periksa. Itu ya. Kita periksa. Terus kita cek di sini. Nah, gini atur base-nya. Atur base-nya. Nah, ini kita konfirmasi pesanan yang sudah datang tadi. Kita cek tadi ya. Ini misalnya kemarin kan saya belanja tinta. Nah, ini baik, berarti jumlahnya 4. Jika ada yang rusak, teman-teman ketikkan di sini. Misalnya rusak 1 ya, ketikkan di sini rusak 1. Atau teman-teman konfirmasi aja lah, misalnya minta diganti gitu kan boleh. Kalau nggak mau repot pakai sistem. Nah, kalau mereka nggak mau ya kita pasang di sini. Pokoknya kita paksa pakai sistem. Nah, tulis di sini rusak 1. Terus ini misalnya quality pesan 2. Nah, yang baik 2. Maksudnya adalah
kita pesan 2 ini datangnya semua itu baik gitu teman-teman ya. Terus di sini 2 ya, maka di sini kita ketik 2. Nah, sedangkan yang di bagian tidak diterima atau rusak ini kita kosongkan jika memang keadaannya baik. Tapi kalau keadaannya memang pokoknya dikonfirmasi masih nggak mau, ya kita klik saja di sini, misalnya 1 atau 2 barang yang memang tidak baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Kita lanjut sekarang. Oke, menyimpan kesepakatan base. Nah, gini ya teman-teman ya. Menyimpan kesepakatan base ini teman-teman adalah mengupload foto barang yang sudah kita terima tadi. Barang sudah kita terima, kita foto. Oh, baik semua ini barang. Baru kita upload fotonya. Oke, saya mau cek dulu foto. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Di sini adalah kita belanja bahan ya. Berarti foto bahan alat dan bahan ini yang kita upload ya. Kita klik di bagian sini. Terus kita download. Kita cari itu bahannya ini teman-teman ya. Belanja alat bahan, kita klik seperti ini. Nah, ini masuk ke bagian sini. Terus kita buat review base. Nah, kita klik review base. Nah, review base. Ya, kita cetak. Nah, setelah ini teman-teman ya, ini kita cetak ya, boleh. Nanti juga boleh. Nanti juga muncul kok itu base-nya, itu review base-nya. Tapi yang penting adalah ini. Kita lanjut ke sini aja dulu. Dengan ini saya satuan pendidik menyatakan bahwa pesanan telah sesuai dan final. Sehingga base dapat dicetak atas pesanan ini dan selanjutnya melakukan pembayaran. Nah, ini sudah, kalau sudah sampai sini ya harus dibayar ini teman-teman ya. Nah, ini kita pilih metode pembayaran. Nah, kebetulan kami pakai Bank Sumsel ya. Maka di sini kita pakai Bank Sumsel. Mana ya? Sumsel Babel. Nah, ini ya. Virtual akun Bank Sumsel Babel. Nah, kita klik. Kalau dulu di anggaran 2003 itu belum banyak gini ya teman-teman ya. Banknya hanya beberapa, termasuk Bank Sumsel Babel ini tidak ada dulu. Ya, ini sudah muncul. Kalau tidak ada, sekarang kalau tidak ada rekening Bank Sumsel, sedangkan dana reguler kita itu masuknya ke Bank Sumsel, terus kita bayarnya terpaksa pakai Bank BRI gitu ya bisa. Tapi kalau teman-teman pakai Bank Sumsel, anggarannya masuk ke Bank Sumsel, ini disarankan ya untuk biaya administrasi ini jangan dipotong dari Bank Sumselnya ini teman-teman ya. Dari uang yang dapat di Bank Sumsel kita itu jangan. Diusahakan administrasinya kalau bisa pakai uang lain lah di luar itu supaya tidak repot nanti di keuangannya ya, di rekening koran banknya itu nggak repot teman-teman untuk melakukan pengeluaran uang itu, biar nggak selip di situ, biar nggak selip ya uang yang diterima dan uang yang keluar itu. Maka kita pilih Bank Sumsel. Oke, kita cetak, baru kita cetak teman-teman, cetak seperti ini, kita cetak, nah cetak base. Oke teman-teman ya, ini artinya transaksi kita sudah selesai dan kita tinggal melakukan pembayaran. Setelah itu, ini kita download. Nah, gitu ya, kita download misalnya. Kita kasih di sini folder misalnya. Ini tadi belanja alat dan bahan ya. Ya. Januari 25. Kita simpan di sini saja. Nah, gitu. Ini nanti diambil lagi bisa teman-teman ya. Oke, kita keluar ya.
kita keluar saja. Dah gini ya. Ini. Nah, ini kita silang juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau mau ada yang bayari itu tadi nomor virtualnya boleh. Oke ya, di sini ini kita ambil, ini kita ambil, ini kita ambil, ini kita ambil. Nah, inilah kita jadikan nanti untuk pelaporan. Dan satu lagi teman-teman ya, satu lagi itu prosesnya gini. Nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran ke pihak bank, ya ke toko ladang, maka nanti setelah selesai otomatis akan ada satu lagi bottom ini namanya invoice setelah pembayaran. Nah, ini invoice yang ini kan kita pakai untuk membayar ke bank. Setelah membayar nanti ada invoice setelah pembayarannya itu di bawahnya. Nah, itu. Jangan lupa itu, teman-teman. Nah, setelah itu berarti transaksi selesai. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Ini kita cek, kita download ya, teman-teman. Kita download saja. Seperti ini. Nah, ini kita tutup lagi. Nah, yang ini kita download, ini kita download, ini kita download. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, prosesnya seperti itu. Masih sudah paham belum? Kalau belum nanti saya lanjutkan ke proses yang kedua karena saya belanja lagi ya. Tunggu sebentar, saya mau download. Nah, ini invoice teman-teman ya. Invoice ini yang dipakai untuk kita melakukan pembayaran itu yang ini teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini enaknya Siplah itu teman-teman udah ada pajaknya ini. Nah, kita nggak perlu pusing mikirin ngitung pajak. Ini ada PPN, PPH, PP. Nah, ini semuanya sudah ada nih. Ini yang kena PPH ya, kena PPH pasal 22 nih. Ini sekian ini itu pajak. Dan PPN nih, PPN-nya ini. Nah, ini. Oke gitu teman-teman ya. Saya lanjut lagi ke transaksi berikutnya biar paham. Ini full sekali ya saya buat tutorial. Ya tolong di like, subscribe ya. Subscribe karena ini ilmu yang bermanfaat ya teman-teman. Oke, saya lanjut ke transaksi yang kedua. Nah, di sini saya cek lagi pesanan. Nah, ini teman-teman ya. Tadi yang saya belanja barusan, ini sudah muncul nih teman-teman. Sama pemiliknya itu berarti sudah diproses. Nih. Nah, ini sudah diproses, kita tunggu saja. Ini ya. Tinggal kita cek di sini untuk konfirmasi pesanan sudah datang. Ini berarti sudah diantar ini, pesanannya sudah diantar ini. Cepet ini karena deket ya teman-teman. Kita ke sini ya. Nah, ini sudah teman-teman ya, tinggal kita bayar yang ini tadi. Terus kita ke sini, yang pesanan kemarin dulu teman-teman. Nah, ini juga pesanan kemarin. Transaksinya sama seperti transaksi di awal tadi yang ini ya. Yang pesanan ini. Kita sekarang ini mau transaksi konfirmasi setelah pesanan datang. Maka prosesnya sama. Kertas ya, kita klik pesanan datang. Iya, gitu. Maka ada base, atur base-nya kita klik lagi, kita akan masuk ke sini. Terus sini kita konfirmasi yang baik ya. Ini agak cepat 1 5. Terus kita lanjutkan saja. Ya. Terus kita ambil foto kertas yang kita belanjakan tadi. Nah, ini foto kertasnya ini. Terus kita review. Nah, terus kita pilih mode pembayaran. Saya pakai Bank Sumsel Bubble, maka di sini Bank Sumsel Bubble. Terus cetak. Nah, kita tunggu cetak. Nah, ini
Nanti tinggal di download seperti itu. Download kita bedakan ya di sini. Belanja kertas. Oke, kita simpan di situ. Nah, itu. Ini belanjanya di Januari. Belanjanya untuk anggaran Januari, tapi kita belanja di Februari. Nah, nanti nggak apa-apa ya. Ikuti saja nanti bagaimana cara-caranya di Arkas ya. Mudah-mudahan saya sempat buat tutorialnya. Oke ya, kita mau tutup boleh, tidak boleh ini. Tutup saja. Nah, ini kita tutup saja. Nah, ini kita download lagi ya. Kita download saja. Nah, ini sudah saya download semua ya teman-teman ya. Nanti teman-teman download sendiri. Jangan lupa nanti setelah kita transaksi pembayaran pakai invoice ini, masih ada satu lagi invoice yang harus kita download setelah pembayaran ya teman-teman ya. Di sini. Oke, ini selesai ya teman-teman ya. Kita belanja kemarin dua nota berarti. Satu nota alat dan bahan, satunya adalah nota kertas. Jadi kita pisahkan karena apa? Karena di Arkasnya kita buat anggarannya dan sub menu kepala dan subnya itu berbeda teman-teman ya. Nah, nanti kalau sama repot. Di Arkas kita pecah, di sini kita jadikan satu, nanti kesulitannya di penginputan pajak di siplah itu yang kita tinggal nginput ya. Siplah. Oke ya, kita kembali lagi ke sini. Ke sini ya, daftar pesanan kita. Nah, ini kan tinggal ini sudah selesai ya. Masih satu ini yang kita belanjakan hari ini tadi. Tapi kan kita belum foto nih. Kita belum foto, jadi saya belum bisa melakukan transaksi yang ini. Oke, saya cek dulu ya, saya cek dulu. Oke, teman-teman ya, karena yang ini masih proses ya, belum kita cek barangnya. Kita lanjutkan di lain kali. Jika tutorial ini berkenan dan bermanfaat bagi teman-teman, boleh teman-teman like, komen, dan subscribe.